Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan agregat. Saya Zahratul Firdaus dan rekan saya Siska Ayu Safitri, Sofiatul Hasanah, Intan Firamida, Desya Ramadhani, Wingetara, Erina Aulia, Erica Ayu, Iklila, dan Opi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian agregat. Pengertian agregat atau sering disebut agregat planning bisa juga dikenal sebagai agregat penjadwalan agregat atau agregat scheduling. Berhubungan dengan penentuan kualitas dan waktu produksi dalam jangka 3 atau 18 bulan. Biasanya itu jangka menengah. Perencanaan agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Yang selanjutnya ada proses perencanaan agregat, di mana dalam proses perencanaan agregat ini ada 3. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang ini dapat membantu para manajer dalam menangani permasalahan kapasitas dan strategis, di mana yang bertanggung jawab dalam perencanaan jangka panjang ini adalah manajemen puncak yang bertugas merumuskan pernyataan yang terkait dengan kebijakan seperti penempatan dan perluasan fasilitas, pengembangan produk baru, pembiayaan penelitian, dan investasi untuk periode beberapa tahun. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini dapat dimulai setelah keputusan jangka panjang dibuat, di mana perencanaan jangka menengah ini merupakan tanggung jawab seorang manajer operasi yang tugasnya dapat dipenuhi dengan membuat sebuah rencana produksi agregat. Yang ketiga ada perencanaan jangka pendek, di mana pada umumnya perencanaan jangka pendek kurang dari 3 bulan, akan tetapi dapat diperpanjang hingga 1 tahun. Yang bertanggung jawab dalam perencanaan jangka pendek ini adalah karyawan operasi yang bekerja dengan para penyelia dan mandor untuk menguraikan rencana jangka menengah menjadi jadwal mingguan, harian, dan zaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat perencanaan agregat. Sebagaimana tersirat pada istilah agregat, perencanaan agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan menggunakan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memiliki tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Nah, rencana seperti ini dapat digunakan bagi perusahaan manufaktur, contohnya seperti perusahaan Whirlpool, rumah sakit, perguruan tinggi, prestige hall, dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan perencanaan agregat dengan berdasarkan kepada sifat perencanaan agregat itu sendiri, maka setiap wewenang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti contohnya rencana jangka panjang, pembelian dan pengembangan, rencana produk baru, penanaman modal itu adalah tugas dan tanggung jawab dari eksekutif puncak. Selanjutnya seperti menganalisis perencanaan produksi, persediaan, subkontrak, menentukan tingkat ketenaga kerjaan itu adalah tugas dan tanggung jawab dari manajer operasi. Nah, perencanaan agregat menjadi bagian dari suatu perencanaan produksi yang lebih besar. Oleh karena itu sangat bermanfaat untuk dapat memahami hubungan antara rencana dan beberapa faktor eksternal maupun internal. Manajer operasi tidak hanya menerima input dari produksi permintaan dengan pemasaran saja, akan tetapi harus pula berhadapan dengan data keuangan, personel, kapasitas, dan ketersediaan bahan baku. Di dalam sebuah lingkungan manufaktur, proses untuk menguraikan rencana agregat secara lebih terinci disebut disegrisasi atau desegregation. Nah, desegrisasi ini menghasilkan sebuah jadwal produksi induk yang menyediakan input bagi sistem perencanaan kebutuhan material. Dan kapasitas, sebuah perusahaan dapat memilih kapasitas berdasarkan produksi. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan tinggi di masa mendatang. Pada sisi lain, ketika perusahaan memasuki masa di mana permintaan meningkat, maka kekurangan yang terjadi dapat mengakibatkan tidak terjadinya penjualan yang disebabkan waktu tunggu yang lebih panjang
dan pelayanan pelanggan yang lebih buruk. Yang kedua, mengumumkan jumlah tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Nah, di sini salah satu untuk memenuhi permintaan adalah dengan mengkaryakan atau memberhentikan para pekerja produksi untuk menyesuaikan tingkat produksi. Pemberhentian atau PHK tentu saja menurunkan moral semua pekerja dan dapat mendorong ke arah produktivitas yang lebih rendah. Ada meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Terkadang, tenaga kerja dapat dijaga tetap konstan dengan meragamkan waktu kerja, mengurangi banyaknya jam kerja ketika permintaan rendah, dan menambah jam kerja pada saat permintaan naik. Lembur juga dapat menyeratkan naiknya biaya overhead yang diperlukan untuk menjaga agar fasilitas tetap berjalan. Pada sisi lain, di saat permintaan menurun, perusahaan harus mengurangi waktu kosong pekerja yang biasanya merupakan proses yang sulit. Lalu yang keempat ada subkontrak. Di sini sebuah perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak selama permintaan tinggi. Namun, subkontrak memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya yang mahal, membawa risiko dengan membuka pintu klien bagi pesaing. Seringkali susah mendapatkan pemasok subkontrak yang sempurna, yang selalu dapat meningkatkan produk bermutu tepat waktu. Dan yang terakhir ada penggunaan karyawan paruh waktu, terutama di sektor jasa. Karyawan paruh waktu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Praktik ini umum dilakukan seperti di restoran, toko eceran, dan supermarket yang tidak memiliki skill atau kemampuan. Saya akan menjelaskan tentang pilihan permintaan. Yang pertama yaitu mempengaruhi ketika permintaan. Sebuah perusahaan dapat mencoba untuk meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, kewiraniagaan, dan diskon. Contohnya seperti perusahaan penerbangan dan hotel telah lama menawarkan diskon akhir pekan dan tarif musim sepi. Bisa juga iklan pendingin udara dijual lebih murah pada waktu musim dingin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tunggakan pesanan dalam periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan adalah pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak mampu secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi saat itu. Tunggakan pesanan adalah strategi yang mungkin dijalankan banyak perusahaan yang sering melakukan tunggakan pesanan, tetapi pendekatan ini sering mengakibatkan hilangnya penjualan. Yang ketiga yaitu perpaduan produk dan jasa yang counter seasonal, yaitu dengan musim yang berbeda. Contohnya itu adalah perusahaan yang membuat mesin pemotong rumput dan mesin penyingkir salju. Perusahaan yang menerapkan ini mungkin mendapat diri mereka terlibat dengan produk atau jasa di luar area keahlian atau target pasar mereka. Terus selanjutnya itu ada pilihan campuran untuk mengembangkan sebuah rencana. Yang pertama yaitu ada strategi perburuan. Sebuah strategi perburuan mencoba untuk mencapai tingkat output bagi setiap periode yang memenuhi prediksi permintaan untuk periode tersebut. Strategi ini dapat dipengaruhi dengan berbagai jalan. Banyak organisasi jasa menyukai strategi perburuan ini karena pilihan persediaan sangat sulit atau mustahil untuk diadopsi. Selanjutnya yaitu strategi bertingkat atau penjadwalan bertingkat. Merupakan sebuah rencana agregat di mana produksi harian tetap sama dari periode satu ke periode yang lain. Penjadwalan bertingkat ini akan bekerja dengan baik ketika permintaan stabil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam perencanaan agregat. Metode yang pertama yaitu ada metode grafik dan diagram. Dalam metode ini merupakan metode yang paling populer dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Karena apa? Karena metode ini yang paling mudah untuk dilakukan oleh tenaga bagian administrasi atau karyawan bagian administrasi. Di dalam metode ini menggunakan pendekatan trial and error, dimana karena hal inilah metode ini tidak menjamin terciptanya suatu perencanaan produksi yang optimal. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa tahapan-tahapan. Ada 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, menentukan kapasitas waktu normal, lembur, subkontrak pada setiap periode. Yang ketiga, menentukan biaya tenaga kerja, mulai dari perekrutan dan pengurangan tenaga kerja, serta biaya penyimpanan persediaan. Yang selanjutnya, mempertimbangkan kebijakan mana yang nantinya akan dipilih oleh perusahaan terhadap pekerja dan persediaan. Yang kelima, membuat rencana alternatif dan mengkaji biaya totalnya.
Yang keenam, memilih alternatif yang total biayanya terendah. Nah, alternatif itulah yang nantinya akan dipilih di dalam metode grafik dan diagram ini pada sebuah perusahaan. Metode transportasi pemrograman linear. Metode transportasi ini bukanlah suatu metode uji coba atau trial and error seperti metode grafik dan diagram. Metode transportasi ini nantinya akan menghasilkan perencanaan produksi yang optimal dengan biaya yang lebih sedikit atau biaya minimal. Metode transportasi ini bersifat fleksibel karena dapat memspesifikasikan kapasitas produksi secara reguler, lembur, subkontrak, dan persediaan yang ada dari periode sebelumnya. Metode transportasi ini mengharuskan kapasitas pasokan yang akan diproduksi harus sama dengan permintaan yang ada. Oke, selanjutnya yaitu model koefisien manajemen, yang mana ini merupakan suatu model keputusan formal mengenai pengalaman dan kinerja manajer. Model ini menggunakan asumsi jika kinerja manajer cukup baik di waktu sebelumnya, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar keputusan di masa depan atau di masa mendatang. Teknik ini menggunakan sebuah analisis regresi dari keputusan produksi masa lalu yang dibuat oleh seorang manajer. Nah, maka dari itu di sini terdapat sebuah kekurangan karena pengambilan keputusan itu didasarkan atas kinerja manajer di masa lalu yang agak baik, maka sifat ketidakkonsistenan seorang manajer juga menjadi suatu permasalahan, terutama dalam hal pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Karena mengapa? Asumsi-asumsi yang diambil oleh seorang manajer ini hanya sebuah asumsi. Jadi belum tentu asumsi tersebut bisa dibawa ke masa depan, dan asumsi tersebut adalah asumsi yang baik di masa depan. Karena asumsi yang baik di masa lalu belum tentu asumsi tersebut baik dan berlaku di masa yang akan datang. Ini ada model lain. Nah, dalam model lain ini ada dua model. Yang pertama ada aturan keputusan linear atau linear decision rule. Yang kedua ada simulasi. Dalam aturan keputusan linear ini, model ini perencanaan agregatnya berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu. Juga dalam model ini berusaha untuk meminimalisir biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat. Yang kedua ada simulasi. Simulasi ini model komputer. Nah, jadi bisa disebut juga penjadwalan lewat simulasi. Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biaya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai manajemen imbal hasil atau pendapatan. Manajemen imbal hasil atau pendapatan merupakan proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan pendapatan atau imbal hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi pada intinya di sini manajemen imbal hasil atau pendapatan merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan laba atau pendapatan yang diperoleh dengan cara menyesuaikan kurva permintaan dan penetapan harga atau biaya yang disesuaikan dengan kesediaan konsumen untuk membayar. Manajemen imbal hasil atau pendapatan mulai dikenal sejak tahun 1980-an ketika ada perusahaan penerbangan yaitu American Airlines atau Sabre Corporation yang merubah harga tiket atau harga kursi yang ditarifkan pada konsumen atau penumpang. Nah, di sini perubahan tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh. Jadi ketika ada informasi yang mengatakan bahwasanya harga kursi yang harganya tinggi itu ternyata peminatnya rendah, perusahaan akan memberikan diskon untuk menarik minat penumpang. Sedangkan ketika ada informasi yang mengatakan bahwa kursi yang harganya murah ternyata peminatnya itu tinggi, maka perusahaan akan mengambil langkah untuk mengurangi diskon yang diberikan. Nah, seperti itulah konsep dari manajemen imbal hasil atau pendapatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.